kedua ada 9 orang, yaitu Pak Nurida, saya sendiri Pak Abdul Fatani, Pak Ade, Pak Ali, Pak Idris, Pak Rahman, dan Pak Mansur. Oke, kami sudah berbagi tugas. Dan insya Allah nanti teman-teman bisa mengadaptasi ya, karena ini kan untuk simulasi menyeberangi. Ya, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Bapak dan Ibu di lokal karya ke-7 ini sangat-sangat ceria. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah luar sehat, semangat biasa. Oke, ya, Bapak dan Ibu, siapa di antara Bapak dan Ibu yang belum sarapan? Ayo. Saya belum. Belum sarapan, Bu. Saya belum. Belum. Sarapan itu penting, jadi sudah. Betul. Nggak sempat Tadi tadi, Pak Bu. Abdul Fatoni cerita belum sarapan. Lah, Udah padahal dia mau, Bu. Oke, nah sekarang siapa yang sarapannya dengan roti? Dengan suara. Ya, siapa? Oke. Ciri khas sarapan itu nasi jamblang ya, nasi jamblang dan apa ya, nasi lengko. Baik, Bapak dan Ibu guru yang hebat. Sarapan paginya dengan tempe. Jangan lupa taburi abon. Selamat bertemu kembali para CGT. Mari kita sukseskan lokal karya di Cirebon. Yeay. Ya, Bapak dan Ibu, kayaknya kita kurang semangat ya kalau tanpa ice breaking. Nah, Bapak dan Ibu, di lokal karya ke-7 ini yang bertemakan Festival Hasil Panen Belajar, kita harus bersukaria Bapak dan Ibu. Jadi nggak ada lagi keluhan-keluhan, nggak ada lagi wajah cemberut ya. Ayo semuanya tarik kedua ujung bibirnya ke atas, yuk. Nah, seperti itu karena ini akan mengeluarkan enzim endorfin. Ayo, siap. Enzim itu kita semuanya akan meningkatkan imun. Ya, di sini kita punya operator hebat, yaitu Pak Abdul Fatoni yang akan menayangkan PPT-nya. Pak Abdul Fatoni sudah siapkah PPT-nya? Pak Abdul Fatoni sudah siapkah? Ada di room kah Pak Abdul Fatoni? Ada di room, ada. Ya. Pak Abdul Fatoni, PPT-nya dipersiapkan, Bun. Atau kita langsung ke ice breaking. Sambil menunggu Pak Abdul Fatoni menayangkan, nanti Bapak dan Ibu di sini kita akan menggerakkan salah satu organ tubuh kita. Saya pilih tangan saja deh, ya. Kalau tadi, kalau sebelumnya di lokal karya sebelumnya kita ice breaking-nya dengan memikir dan menjawab. Sekarang kita ice breaking-nya dengan salah satu anggota tubuh yaitu tangan. Dan salah satu dari anggota tangan adalah jari. Nah ini ya, Pak Abdul Fatoni apa kabar? Pak Abdul Fatoni bisa ditayangkan karena dari ice breaking ini kita akan diiringi musik TikTok. Ntar buat room lagi dihubungi dulu ya. Oke. Oh nggak ada di rumah Pak Ade? Ada teman lagi ada tamu katanya. Masya Allah. Oke. Ini Bapak dan Ibu karena kita terkendala teknis ya. Sebenarnya kami sudah menyiapkan ice breaking-nya itu dalam bentuk musik TikTok. Nanti Bapak dan Ibu mengikuti dengan mengikuti saya. Kita skip saja dulu ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau Pak Abdul Fatoni. Ya udah. Ya. Ini Bu Eda mau masuk ke screen nih. Bu Eda. Luar biasa. Ada operator cadangan. Iya, siap Bu. Ya, siap ya. Siap. Oke. Ibu musiknya. Ya, musiknya belum ini Bu, musiknya nggak kedengaran. Musiknya. Baik, Bapak dan Ibu. Ya, tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di tempat aslinya. Gitu. Tadi kami latihan sudah oke ya. Karena terkendala personal yang ada kesibukan lain. Baik, kita lanjut saja. Free memory ya, ice breaking-nya. Padahal itu yang menarik dari ice breaking kelompok kami. Nanti kita ulang. Kalau Pak Abdul Fatoni siap, kita bisa ulang ya. Oke, Bapak dan Ibu, lumayan ya. Kita sudah disegarkan kembali dengan ice breaking yang tadi. Nah,
Saya di sini akan mengingatkan kembali bahwa di Loka Karya ke-7 kita akan melakukan pemahaman yang sangat bermakna bahwa perubahan positif di lingkungan belajar sekolah merupakan tanda keberhasilan dari program guru penggerak serta kerjasama berbagai pihak. Aduh, masuk. Tunggu, bentar. Boleh. Iya, silakan Bapak. Bu Arum, tunggu dulu sebentar. Lagi dipersiapkan sama Papa Tony. Bentar ya. Boleh. Ya, Siap. dari adalah memang fixnya. Ya, tidak apa-apa. Anggap saja ini lagi. Soalnya expliking-nya menarik ya Pak De ya. Ya, Bapak De. Ketika ada trouble, ya kita senyum saja. It's okay. Ya, memang Manajemen risiko. Ya tuh, Mas Abdul udah tampil tuh. Siap, Mas Abdul. Ya, Pak. Bisa ditampilkan. Baik, Bapak dan Ibu, saya kembali lagi ke atas. Kita akan melakukan sebuah ice breaking dengan menggerakkan salah satu anggota tubuh kita dalam bentuk tangan yang akan diiringi oleh musik TikTok. Sang Master IT boleh ditampilkan? Siap, sebentar. Ya. Nih, Bapak dan Ibu sudah menyiapkan nih tangannya. Udah tampil, Bu? Sudah tampil. Siapa? Yuk ikuti bersama ya Bapak dan Musiknya, Ibu. suaranya. Ntar uji tes dulu, Bu. Suaranya ada nggak? Ada. Yuk, mulai. Ada. Oke. 1, 2, 3. Ada rekaman lagi. Tak ulang sekali lagi Pak Bro, Pak Tony. Baru sekali. Musiknya belum ada tadi. Sini ya, kalau dikembangin aja. Kamar itu, ada sendiri Mas Ayah. Kayak di grup kan. Udah siap ulang lagi atau gimana, Bu? Ya, Ayo, siap. Ayo. Sekali lagi. Ayo, siap. Bentar, saya Karena ini asik Pak, mengasah otak kanan juga. bentar, saya scan lagi. Ayo tangannya gini. Hampir berhasil. Karena udah tadi dari kemarin. Aduh, asik banget. Speakingnya, Bu. Mana Bu Arum nih? Baru terlempar ya. Waduh, gara-gara ice breaking baru jadi ke saking senangnya kayaknya. Please. Bu Arum kayaknya terlempar. Terlempar Bu Arum nggak ada. Iya, Bu Arum nggak ada ya. Ya. Dilanjutkan. Share screen PPT-nya Pak. Ya. Mungkin Pak Ali bisa bantu. Oke, sudah, Bu. Oke. Ya, sudah terlihat anak Pak Tony. Ya, Anda. Baik, oke. Mana ya bagian setelah itu ya? Sekarang kelas ya. Silakan boleh. Dilanjut. Oh, ini langsung aja dilewat ya kesepakatan boleh. belajarnya. Tujuan. Boleh, nggak apa-apa lah. Kesepakatan kelas pada intinya sama lah. Digantikan Ya, saja Bu, lah. boleh. Ya. Oh, oke. Enggak, sama Pak Ali aja nih. Pak Ali udah siap tadi. Yang mana? Yang mana? Yang kesepakatan Pak sama tujuan. Oke, baik. Silakan di ini aja. Baik, terima kasih Ibu Lis ya berkaitan dengan Loka Karya 7. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak calon guru penggerak Kabupaten Cirebon?
Alhamdulillah. Sehat. Oke, baik. Sehat. Terima kasih. Supaya tetap semangat dengan yel-yel ya. Masih ingat? Maaf terlempar. Tuh, masuk Alhamdulillah, lagi. masuk lagi. Siapa kita? Bu Arumnya terlempar. Enggak lanjut Bunda, enggak kalau ya. Gimana nih, dari awal atau gimana? Langsung Ini, kesempatan kelas aja, Bun. Lanjut ke Langsung kesempatan kelas. Monggo. Warum. Mangga, Bun. Kayaknya hilang lagi ya Bu Arumnya. Mas ada cuma kayaknya kapasitasnya kurang bagus ya. Ini tambah sih. Ali lanjut aja. Oke, baik Ibu dan Bapak, kita masuk ke sesi kesepakatan kelas. Hal ini sudah biasa ya, dari lokakarya perdana sampai lokakarya ke-6, kita sudah sangat biasa dengan kesempatan kelas untuk mengawali pembelajaran yang memberikan rasa aman dan yang bagi semua siswa. Baik, Ibu dan Bapak, untuk naik langsung untuk kesepakatan kelas, karena ini kita sudah biasa, ada hal-hal baru tidak yang ingin disampaikan berkaitan dengan kesepakatan kelas yang akan kita terapkan di dalam kelas kita. Nah, seperti di sini sudah ada 5 kesepakatan kelas. 1, semua peserta diharapkan aktif tentunya ya, dan saya yakin rekan-rekan guru penggerak pasti aktif gitu ya. Kemudian yang kedua, hadir tepat waktu, disiplin waktu, betul-betul ya, ketika istirahat, ketika misalnya kita masuk sesi berikutnya kita harus masuk. Sesi ketiga, kesepakatan kelas yang ketiga, dilarang makan. Nah, kalau yang tadi ada ini dilarang makan, mungkin makanan-makanan berat barangkali ya. Untuk makanan berat dilarang, apalagi kata Bu Ana itu katanya makan padang gitu. Jadi sangat ini sekali gitu, riskan. Dan yang keempat adalah izin saat meninggalkan ruangan lokakarya. Ya, sopan santun kita lah, etika orang timur. Jadi kita akan meninggalkan ruang kelas, kita mohon izin kepada pendamping. Kemudian yang terakhir, 5, silent HP selama kegiatan. Nah, barangkali dari Ibu dan Bapak ada yang ingin menambahkan dari kesepakatan kelas yang sudah saya tampilkan di sini. Mangga, silakan. Iya, Pak. Ada Ibu. Boleh Pak, tambah Saya, satu ya Pak ya. Iya, Saya, silakan. Tambah Bu. satu ya Pak. Mangga, Bu. Silakan Ya, Ibu Ida. saling menghargai antar sesama Pak. Oke. Saling menghargai gitu. Saling menghargai antar sesama ya. Oke lah, saling menghargai. Oke. Terima Cukup kasih satu, Pak. Ibu Ida ya dari Aceh. Lanjut, ada lagi tadi Ya. siapa? Sama Pak. Nah, Oh, sama, dalam Intan, ya, ya. dalam Iya, sama, mengemukakan dilanjutin. pendapat kita saling menghargai Betul, iya pendapat betul. orang lain. Ada lagi yang lain? Tadi Pak Ade sepertinya mau bicara. Ya, bisa bertambah satu lagi, Pak. Oh, bisa sekali. Iya. Apa sih yang nggak bisa? Iya, betul, Pak. Mengacungkan tangan sebelum bertanya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mengacungkan tangan ketika akan bertanya ya. Jadi boleh. Baik. Sepertinya cukup ya 7 kesempatan kelas. Cukup Pak. Ya. Ya. Kalau memang tidak ada lagi, kita lanjutkan. Jadi inilah kesepakatan yang kita bangun. Jadi diharap kepada rekan-rekan CGP yang hebat dan luar biasa, inilah kesempatan kita bangun dan kita taati bersama. Oke, siap ya? Nah, siapa kita? Siap, Pak. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Guru penggerak. Merdeka Ya. Merdeka belajar. Indonesia Indonesia. maju. Luar biasa. Terima kasih Ibu dan Bapak guru yang hebat. Ya. Next, berikutnya Bu. Silakan next berikutnya. Oh, ini masuk ke Bunda Lis ya. Oke. Nah, terima kasih untuk kesempatan sudah kita bangun. Mangga untuk selanjutnya pendamping yang luar biasa dari Bekasi. Kita sambut Ibu Lis Endahwati. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Pak Ali yang hebat, pendamping kita dari Cirebon ya Pak ya? Iya, dari Cirebon. Baik, terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, saat ini kita sudah sampai di sesi kelas belajar calon guru penggerak. Nah, di sini ada beberapa bagian. Nah, di antaranya yang di awalnya adalah kita akan sharing hasil lokakarya ke-6. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Siapa yang masih ingat tugas dari lokakarya ke-6? Ayo Pak Acep. Boleh dijawab. Saya ingat Bu, Oh, Bu Intan, silakan Bu Intan. iya, kita kemarin telah membuat dokumen rencana program, kemudian rencana Monef, Ibu.
Oke, terima kasih Bu Intan untuk masih ingat ya tugas kemarin di Lokakarya ke-6. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Oke, berarti semua sama ya. Jadi kita tugas di Lokakarya ke-6 kita masih ingat bahwa kita harus membuat program ya yang akan dilaksanakan di sekolah kita masing-masing ya, juga dengan dokumentasinya. Nah, Bapak dan Ibu, apakah program itu sudah dikerjakan tugas-tugasnya? Sudah boleh. Alhamdulillah sudah kawan nih malah. Alhamdulillah. Berarti udah selesai ya tugasnya ya? Alhamdulillah Iya. sudah Bu. Oke, berarti sudah ada dokumentasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Nah, nanti kita akan sharing nih cerita-cerita hasil dari program yang Bapak Ibu buat di Lokakarya 6. Tapi sebelum kita bercerita, saya akan bagi kelompok. Nah, pada saat ini kita jumlahnya hanya 15 ya, berarti ada 3 kelompok karena satu kelompok itu isinya 5 orang. Jadi nanti kita akan berceritanya per kelompok. Silakan Bapak Ibu mau saya yang berbagi atau langsung Bapak dan Ibu berbagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, pre-memory sudah ya, selesai. Nah, Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan, saya Lis Endahwati. Sebelum kita lanjut nih, ada baiknya kita berkenalan kembali ya Bapak Ibu, karena kan di sini ada gabungan dari seluruh CGP yang ada ya di Lokakarya ke-7 ini. Biasanya kita kan per kelompok. Nah, Bapak dan Ibu, silakan kita saling berkenalan karena kan kalau pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita akan berkenalan, sebutkan nama dan sekolah tempat Bapak Ibu bertugas. Nah, di sini saya mulai dari yang duduk dari paling sebelah kanan yang baru datang. Ada Pak Acep ya. Silakan Pak Acep. Iya, baru datang Ya. Pak Acep tuh. Ya, semuanya udah kenal ya. Saya Pak Acep ya, dari Ciwaringin. Saya dari SMP Negeri 1 Ciwaringin, sehari-hari mengajar di sana. Ya, salam kepada teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Acep. Ini CGP yang sangat hebat nih. Selain sebagai pejabat di sekolah juga banyak ini ya Pak tugas. Jadi baru datang ya Pak ya. Oh iya, kebetulan saya barusan tuh ada undangan membantu Rapat dinas apa ya, acara akad nikah barusan tuh, jadi maaf nih. Oh, anak istri lagi ya Pak ya. Oh iya bagus Pak. Terima kasih. Nanti kita bergantian ya, saling berkenalan supaya kita saling kompak nih karena sudah saling mengenal. Oke, pre-memory ya. Nah, Bapak dan Ibu, pada saat pendampingan individu kemarin, kan kita dengan para pendamping sudah merefleksikan program yang direncanakan pada Lokakarya 6 nih. Nah, sekarang kita refleksikan yuk program yang sudah ada, yang sudah Bapak Ibu buat, tapi ini kita per kelompok, karena kan kita sudah dibagi per kelompok. Nah, link Padlet-nya ini sudah saya bagikan di kolom chat, atau bisa dilihat di slide PowerPoint, tadi sudah ada ya. Mangga Bapak dan Ibu silahkan untuk mengisi link Padlet-nya. Saya coba share screen. Sebentar. Saya udah kirim Bu, apakah belum ada? Sudah Belum ada muncul Bu. Udah ada. Sudah ya. Udah muncul. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini kan secara daring ya. Nanti kita di Lokakarya bisa juga kita menempelkan kertas post-it ya di kertas plano ya. Bapak dan Ibu, seperti yang kita sudah biasa lakukan, yang namanya refleksi itu kita mengikuti 4 alur ya, 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Nah, Bapak dan Ibu silakan tuliskan di masing-masing alur peristiwa, perasaan, dan pembelajaran, dan penerapan ke depan, mengikuti pertanyaan yang sudah ada.
saya kasih waktu sekitar 15 menit ya. Nanti boleh perwakilan dari Bapak dan Ibu sharing refleksi tugas atau program yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Mangga Bapak Ibu silakan dimulai waktunya mengisi dari sekarang. Jadi di peristiwa bisa Bapak Ibu tuliskan jawaban dari apa program yang sudah rencananya dibuat oleh Bapak dan Ibu. Lalu apakah ada perubahan rencana ya dalam menjalankan program tersebut. Kemudian apakah terdapat tantangan atau kesulitan dalam menjalankan program tersebut? Dan hasilnya apa dari program tersebut? Nah, itu untuk refleksi di peristiwa ya. Sedangkan di perasaan yang Bapak Ibu rasakan ya, ketika membuat rencana program itu apa? Ya. Kemudian ketika menjalani program tersebut, gimana perasaan Bapak Ibu? Apa yang perlu diperbaiki kalau ingin mengerjakan program yang baru? Lalu saran apa sih yang bisa Bapak Ibu bagikan ketika rekan lain akan mengaplikasikan program yang serupa? Silakan Bapak Ibu. Jangan lupa tulis nama ininya ya, nama kelompok atau nama Bapak Ibu di sini. Tampilannya sudah terlihat jelas ya di screen? Kelihatan jelas, Bu. Udah jelas. Sudah kelihatan jelas. Sudah jelas sekali, Bu. Iya, terima kasih. Sementara belum ada yang masuk ya jawabannya. Sedang diisi, Bu. Sedang diisi, oke, bagus Pak Abdul Fatoni, CGP hebat nih, Master IT. Oke, saya tampilkan lagi ya. Oh, ini dari Ibu Ida Elva, sudah mulai mau mengisi. Silakan Bu Ida. Sebenarnya langsung di add komen bisa ya Bu Ida. Di sini add komen, diisi. Oke. Apakah ini kita pre-memori saja karena waktunya sudah berjalan? Ya, aja Bu. Pre-memori ya, dianggap sudah mengisi ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah sharing menceritakan pengalaman perasaan Bapak waktu menjalankan program ya, pembelajaran yang diambil dan penerapan ke depan. Nah, Bapak dan Ibu tadi sudah dikatakan bahwa kita akan sharing program ya, tugas yang di Lokakarya 6, yang program yang sudah direncanakan dan dijalankan di sekolah Bapak Ibu. Nah, foto-fotonya sudah dibawa kan ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Nah, Bapak Ibu lihat ke dinding kiri dan kanan ya. Di masing-masing kelompok itu sudah saya siapkan kertas plano. Nah, Bapak dan Ibu silakan tempelkan foto-foto dokumentasi program yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Lalu setiap kelompok itu mengambil krayon atau spidol warna-warni ya, silakan dihias sebagus mungkin karena selain nanti kelompok kita ini hasilnya akan dilihat oleh kelompok lain. Dan nanti siang itu kan ada tamu istimewa. Nah, biar eye catching itu buatlah penampilan semenarik mungkin ya. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu untuk menempelkan foto-foto program yang sudah Bapak Ibu jalankan dan dihias ya Bapak Ibu. Siap, Bu. Oke, memori. Oke. Bapak dan Ibu, waktunya sudah selesai, sudah semua ya menghias foto-foto dokumentasi program yang Bapak Ibu tempel di kertas plano. Jadi
Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau berbagi progres ya dan pembelajaran dari proyek yang Bapak Ibu buat. Nah, untuk diskusi kita tadi dan progres proyek yang kita sudah buat, kita apresiasi ya dengan tepuk tangan seperti ini Bapak Ibu, boleh diikuti ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Oke. Nggak usah diulang ya, karena ngambil waktu. Nanti kenyataannya harus diulang, kompak. Oke. Nah, ada lanjutannya dari kelas berbagi ya. Kita akan mengevaluasi nih program pelatihan yang sudah kita jalankan. CGP ya, bagi kita CGP. Nah, tentu ini saya buatkan berupa Padlet lagi untuk menghemat waktu. Silakan Bapak Ibu, linknya sudah saya share di kolom chat ya. Bapak Ibu akan berikan evaluasi untuk 5 aspek ya. Saya akan share screen sebentar. Oke, apakah ini sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Oke, Bapak dan Ibu tinggal mengisi nama kelompok. Ini kita evaluasinya per kelompok lagi ya Bapak Ibu. Dan masing-masing udah dikasih post-it warna hijau dan post-it warna kuning. Silakan Bapak Ibu tuliskan evaluasi hal yang baik itu di post-it warna hijau ya. Sedangkan hal yang perlu ditingkatkan itu kita pakai post-it warna kuning. Nah, berikan evaluasi nih untuk materi pelatihan selama kita mengikuti pelatihan CGP. Kemudian panitianya, panitia itu tentu kan meliputi pendamping, fasilitator, instruktur, dan panitia dari dinas ya. Kemudian media belajarnya juga kita kasih evaluasi, durasi belajar, apakah kecepatan nggak dengan tugas yang banyak, silakan Bapak Ibu berikan evaluasi. Dan yang terakhir bahan belajar, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Bapak dan Ibu di sini saya lihat CGP Ade Priyono sudah siap nih. Boleh Pak Ade sambil menuliskan, boleh cerita sedikit nih evaluasi dari program pelatihan CGP. Oke, Pak Ade. Mana Ibu? Pak Ade mau cerita mengevaluasi program pelatihan kita, Pak? Ya, Ini waktunya setiap ini 5 menit ya, di materi pelatihan 5 menit. Oh, Bu Ida Elva, materi yang terdapat di modul 1, 2, dan 3 sangat bermanfaat bagi kami CGP dalam mengimplementasikannya di kelas. Oke, terima kasih Bu Ida Elva. Hal yang baik sudah diberikan evaluasi. Pak Abdul Fatoni juga sudah ini ya. Pak Abdul Fatoni, materi sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan guru penggerak untuk menggerakkan sekolah. Oke, wah ini hal baik yang sudah bagus untuk materi pelatihan. Kemudian untuk panitia, wah panitianya sangat profesional dari Pak Abdul Fatoni. Terima kasih, wah pendampingnya hebat-hebat nih sama fasilitatornya. Media belajar LMS ini mudah untuk diakses. Oke, terima kasih Pak Abdul Fatoni. Ini CGP yang smart ya, gercep nih. Oh, gercep Bu. Wah iya, tapi enggak cari perhatian kan, apa namanya tadi? Pencitraan. Enggak, ini memang betul-betul smart Bu. Lalu durasi belajar sangat mencukupi. Oke, berarti untuk Pak Abdul Fatoni yang smart ini tidak keteteran ya Pak dalam mengerjakan tugas, hebat. Bahan belajarnya gimana Pak Abdul Fatoni? Bahan belajarnya menggunakan di LMS kan ada bentuk file, ada bentuk video Bu, udah sesuai dengan mode daringnya. Oke, terstruktur gitu ya Pak ya? Ya betul, terstruktur. Oke, bisa diikuti. Terima kasih Pak Abdul Fatoni. Untuk kelompok yang lainnya nanti saya persilahkan ya, pre-memori. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah mengisi, terima kasih ya sudah mengevaluasi
kita sudah berbagi tentang tadi program ya, dan juga evaluasi dari pelatihan kita. Nah, semoga apa yang Bapak Ibu berikan ya itu dapat menjadikan nanti pelatihan calon guru penggerak ini lebih baik lagi. Sekali lagi untuk Bapak Ibu terima kasih, kita tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Baiklah, sesi selanjutnya masih di kelas berbagi ini kita akan dipandu oleh, kalau tadi ada yang namanya CGP Abdul Fatoni, ini ada juga pendamping yang namanya Abdul Fatoni. Silakan Bapak pendamping Abdul Fatoni untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bu Lis. Baik, kita akan coba melanjutkan sesi belajar ini, yaitu berbagi dampak positif Bapak Ibu. Selama ini kita sudah kurang lebih 6 bulan mengikuti program guru penggerak. Tentu banyak sekali dampak-dampak yang akibat di lingkungan kita. Minimalnya ada 5 aktor nih yang sering berinteraksi dengan kita. Yang pertama siswa, guru, kemudian kepala sekolah, ekosistem sekolah. Nah, kira-kira harapan kita, harapan panitia semua dan harapan seluruh masyarakat Indonesia bahwa dengan adanya program guru penggerak ini membawa dampak positif. Jangan sampai kita ikuti dampak positif mengikuti program ini tanpa ada efek sama sekali buat masyarakat. Misalnya saya pernah mendengar tidak adanya rekan-rekan guru yang berminat mengikuti program guru penggerak. Ini saya sangat ironi nih. Saya yakin di teman-teman di sini nggak ada yang seperti itu. Semua teman-teman pada ingin sekali ikut. Nah, sekarang kita bagikan post-it-nya. Silakan Bapak Ibu tulis. Nah, di sini juga saya bagikan link Padlet-nya, Bu. Dampak positif. Bisa saya share screen dulu. Nah, nih. Bapak Ibu bisa isi di sini. Kira-kira dampak positifnya untuk lingkungan kita apa nih Bapak Ibu? Sekalian kita evaluasi kira-kira. Silahkan Bapak Ibu isi. Saya kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu. Oke, silahkan. Nah, sambil menunggu, saya minta coba Pak Ali. Pak Ali? Iya. Ya, coba Pak ceritakan Pak dampak positifnya kira-kira untuk lingkungan sekolah kita apa Pak? Baik, terima kasih Bapak pendamping yang hebat. Nih, saya sebagai CGP merasa setelah ada program guru penggerak ini terhadap siswa walaupun masih luring ya, masih daring, tidak luring maksud saya, tatap muka, tapi luar biasa sekali. Siswa sangat semangat belajar karena kita terapkan konsep merdeka belajar. Siswa diberikan kebebasan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pola-pola yang dikembangkan di dalam modul yang ada di dalam LMS, coba saya sedikit saya praktekkan dari filosofi pendidikan sampai pada pendidikan untuk pendidikan berdiferensiasi. Itu betul-betul sangat membantu sehingga terasa terhadap siswa di kelas itu, siswa senang akhirnya belajar dengan menggunakan pola-pola yang dikembangkan oleh saya setelah mengikuti program guru penggerak. Itu barangkali Pak pendamping, terima kasih. Alhamdulillah, itu untuk siswa ya Pak? Ya, untuk siswa. Pak Ade, coba untuk rekan gurunya kira-kira dampak positifnya apa Pak Ade? Ya, untuk rekan gurunya Pak pendamping, bahwa dalam menerapkan suatu program kita tidak bisa bekerja sendiri. Di sini kita diajarkan untuk selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan dengan adanya kolaborasi maka semua akan bergerak maju bersama, dan itu hal yang sangat saya istilahnya yang baru saya rasakan, bahwa suatu kegiatan kita memerlukan seluruh elemen yang ada di sekolah, dan insya Allah sekolah kita lebih maju lagi. Itu Pak pendamping. Ya, terima kasih Pak. Berarti sebelum adanya program guru penggerak ini dan setelah ada itu memang ada perubahan ya Pak ya? Ya Pak pendamping, ada perubahan, bahwa dulu kita merasa bekerja sendirian gitu. Tapi sekarang setelah adanya guru penggerak, bahwa kita harus menggerakkan seluruh elemen yang ada di sekolah, maka kita harus berkolaborasi dengan teman-teman yang ada. Oke, baik Pak, terima kasih. Bunda Arum, coba ceritakan gimana dampak positif terhadap kepala sekolahnya.
Good. Jelas di sini ada perubahan. Siap, suara terdengar Pak? Terdengar Bun, Terdengar, Bun. silakan Bagus. lanjutin Bun. Baik, terima kasih Bapak pendamping yang keren, luar biasa. Terima Dampak kasih. positifnya dari program guru penggerak ini tentu saja dengan adanya perubahan. Karena jika tidak ada perubahan, ya kita selama ini sudah melakukan hal yang sia-sia. Jadi perubahan menuju ke arah positif itulah yang harus kita yang harus kita buatkan target. Seperti itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada 2 lagi ya, komunitas praktisi. Siapa nih ada yang mau bercerita tentang dampak positif terhadap komunitas praktisi? Iya Pak, saya Pak. Oh ya, mangga Bu. Iya, karena sekarang ini juga kita masih dalam keadaan pembelajaran daring, di sekolah saya telah terbentuk sebuah komunitas untuk memperdalam IT Pak, dan belajar membuat media pembelajaran sederhana. Iya, karena media kan tidak selalu harus berbasis IT ya Pak. Jadi kita punya satu kelompok yang membuat media pembelajaran baik menggunakan informatika maupun yang media biasa ataupun manual ataupun dari lingkungan sekitar Pak. Itu dia Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, satu lagi nih tentang ekosistem belajar baik di lingkungan sehari-hari, pengawas dan dinas. Mangga Pak Dadan bisa monitor Pak Dadan? Acep? Mungkin saya aja Pak Abdul Pak Tony ya. Oke, silakan Bu Ida. Ya, selama ini mungkin persepsi antara pengawas, kepala sekolah, dan ruang lingkupnya tentang calon guru penggerak ini, tentang materi-materinya belum terjadi. Nah, dengan program pendidikan guru penggerak selama 7 bulan ini, dan ternyata kami sudah menyamakan satu persepsi bahwa ini loh yang dibutuhkan oleh peserta didik, ini loh yang harusnya terjadi di peserta didik, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara semua stakeholder itu, dan semakin kuat dan memiliki satu persepsi yang sama. Gitu Pak Abdul Patoni. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas dampak-dampak positif yang telah dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Semoga apa yang telah kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah yang nanti akan bermanfaat dari dunia ke akhirat. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Oke, itu ya tentang dampak positif. Kita akan coba lanjutkan tentang penulisan ide-ide proyek untuk masa depan. Tadi kan dampak positif yang telah kita lakukan di aksi nyata dari 1 sampai dengan 6. Sekarang kita harus terus bergerak agar dampak positif kita lebih luas lagi dirasakan oleh orang lain. Nah, sekarang kita akan coba bagikan lagi lembaran A5 yang Bapak Ibu terima. Nanti Bapak Ibu coba tuliskan ide-ide apa untuk masa depan kita nih sebagai guru penggerak, agar lebih meluaskan lagi manfaat-manfaat kita. Karena sesungguhnya manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, nanti habis istirahat, nanti ada tokoh-tokoh pendidikan yang akan berkeliling melihat ide-ide Bapak Ibu semua. Semoga ide-ide tersebut bisa terwujud. Nah, sekiranya kalau Bapak Ibu membutuhkan bantuan, silakan tuliskan bantuan seperti apa yang Ibu butuhkan. Oh, siap Pak. Misalnya Pak Ali membutuhkan pengen membuat program perpustakaan digital misalnya, dan membutuhkan orang-orang IT yang mumpuni, membutuhkan alat-alat IT yang bisa mendukung terwujudnya ide tersebut. Maka Pak Ali tolong tuliskan di situ. Kira-kira mudah-mudahan orang-orang dinas, orang-orang yang berkepentingan, pejabat-pejabat kita bisa memberikan memfasilitasi ya kira-kira semacam proposal lah gitu. Maka Bapak Ibu diisi ide-idenya apa saja yang akan kita terapkan di masa yang datang. Waktu yang saya berikan kira-kira 15 menit ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan coba share screen headline-nya. Saya tulis di sini ada calon guru penggerak 1. Nanti ada kalau di moda luring kita pakai kertas post-it ya Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu dituliskan kira-kira punya ide apa aja nih untuk ke depan sebagai guru penggerak yang sifatnya
bisa dirasakan oleh orang banyak, baik siswa, guru, kepala sekolah, ekosistem, kemudian lebih luas lagi. Mangga, silahkan. Nah, sambil menunggu, oke, kita akan coba tanya-tanya ya. Pak Ali dulu nih, mangga, biasa seperti biasa. Pak Ali, mangga, Baik. ceritakan kira-kira ide proyeknya apa. Terima kasih Bapak pendamping hebat. Nih saya sangat tertarik nih dengan ide proyek ini karena terus terang sekolah kami ini sedang menggerakkan literasi digital, Pak. Bukan Mantap, literasi bagus, digital karena apa? Anak sekarang kan sudah tidak asing lagi dengan gadget, dengan HP ya. Maka kita dari pendidik itu sebisa mungkin memberikan konsep pembelajaran kepada siswa ini berbasis IT dengan HP yang mereka miliki, sehingga HP ini tidak digunakan untuk bermain game atau bermain sosial lah, tapi lebih bermanfaat. Dan betul Pak, saya membutuhkan mungkin ruangan semacam ruangan perpustakaan digital. Di sana ada perangkat komputernya, ada bisa terhubung ke ke internet gitu ya. Dan kita bisa pasang layar. Saya teringat ketika rekan saya dari Australia, Pak. Ketika dia dari Australia, kan di Australia itu setiap kelas bahkan sudah terpasang koneksi internet, sehingga ketika belajar tentang budaya Bali, dia langsung buka tentang Bali. Jadi anak langsung dibawa ke alam nyata walaupun masih di rumah gitu ya, di dunia maya. Jadi saya membayangkan seperti itu Pak. Mudah-mudahan nih dengan adanya ide proyek yang akan dilihat oleh para pejabat, ini sarana prasarana untuk perpustakaan digital ini bisa terlaksana Pak. Mohon doanya buat rekan-rekan semua Pak. Saya berharap banyak karena rekan-rekan guru yang lain juga secara kemampuan sudah pada bisa Pak. Ya sudah kami latih gitu, 2 bulan kemarin sudah dilatih bagaimana menggunakan konsep literasi digital. Itu saja Pak. Oke. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih atas ide-idenya. Semoga mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berwenang ya Pak ya. Amin. Semoga terwujud. Amin. Oke, baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12, kita akan istirahat dulu. Yang belum selesai silahkan diselesaikan. Kalau sudah selesai kemudian nanti ditempelkan di tembok ya Bu. Nanti akan dilihat oleh tokoh-tokoh pendidikan. Semoga ide-ide yang Ibu Bapak miliki bisa terwujud. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum kita istirahat? Tidak ada Pak. Oke, baik, terima kasih. Silahkan beristirahat. Nanti kita masuk lagi jam 1 ya Bapak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Intan langsung dilanjut. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita sudah berkumpul di aula yang berbahagia ini, dan setelah menyelesaikan sesi pertama tadi, kita akhirnya masuk sesi yang kedua, sesi yang paling kita tunggu-tunggu di Lokakarya yang ke-7 ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada ruangan ini, telah memenuhi undangan kita untuk mengikuti Lokakarya yang ke-7. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Ida Elva, saya berasal dari Kota Banda Aceh, pendamping untuk Kabupaten Pidi. Wah, senang sekali ya saya melihat keadaan hari ini Bapak Ibu sudah berkumpul di ruangan ini, dan kita nanti akan sama-sama menyaksikan apa saja yang sudah dihasilkan oleh calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengecek dulu nih semangat Bapak Ibu yang telah hadir pada Lokakarya ke-7 ini. Nanti Bapak Ibu saya harapkan ketika saya memanggil para undangan kita, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk para CGP kita. Baik Bapak Ibu, saya sapa dulu yang pertama. Selamat datang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pidi. Hari ini diwakili oleh Bapak Ali Mutlakin. Tepuk tangan dong untuk Pak Ali. Ya. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah Ibu, baik. Bagaimana kabar semuanya? Wah, senang sekali ya saya melihat Bapak hari ini hadir di tengah-tengah kami semuanya. Baik, saya akan menyapa kembali tamu terhormat kita lagi, yaitu Ibu Pengawas yang telah hadir, yaitu Ibu Intan Nirmala Hasibuan. Beri tepuk tangan dong untuk Bu Intan. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Intan? Alhamdulillah baik Bu, baik ya alhamdulillah. Semangat ya Bu Intan ya. Sebentar lagi kita akan Semangat. saksikan aksi dari CGP kita. Terima kasih Ibu telah hadir di tengah-tengah kami. Baik, saya kembali menyapa perwakilan dari Kepala Sekolah CGP Hebat.
Siapa nih Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir? Salah satunya Pak Mahlianur Rahman. Mana di tepuk tangan untuk Pak Mahlianur? Sehat Bu, mantap. Apa kabar Pak Mahlianur? Sehat Pak? Sehat Bu, sama gemuk Bu. Alhamdulillah. Anda berkah, Pak. Senang sekali kami melihat wajah Selamat, Bapak di sini ya. Baik, saya kembali menyapa yang tersayang, yang tercinta, yang paling kita banggakan, yaitu adalah calon guru penggerak Kabupaten Pidi. Tepuk tangan dong. Siapa kita? Guru penggerak. Penggerak. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Indonesia Maju. Baik Bapak Ibu, tentu ini adalah sesi yang tidak sabar lagi ya. Kita ingin segera melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh para CGP kita. Namun, sebelum aksi itu kita mulai, saya ingin mengecek semua semangat para peserta Lokakarya yang ke-7. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya siap-siap. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, istirahat. Selamat malam, mimpi indah. Gitu ya, karena kegiatan kita di siang hari supaya kita nggak ngantuk dan penuh semangat. Saya coba ya, semuanya ikut. 1, 2, 3. Selamat pagi. Siap-siap. Selamat siang, Kerja keras. selamat sore, Istirahat. selamat malam, Mimpi indah. selamat siang, Kerja keras. selamat malam, Mimpi indah. selamat pagi. Siap-siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan diarahkan oleh Ibu pendamping Bu Intan Nirmala Hasibuan. Apa saja yang akan kita lakukan di sesi kedua pada Lokakarya berikut ini. Ya, terima kasih. Silakan Bu Intan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, senang sekali sekarang kita sudah melihat di dinding hasil karya dari Bapak Ibu, ya, hasil-hasil perubahan positif yang telah Bapak Ibu lakukan selama mengikuti pendidikan program guru penggerak. Nah, nanti di sana ide-ide proyek yang Bapak Ibu tempelkan itu nanti akan kita lihat bersama. Nah, selama 20 menit ke depan kita akan berkeliling ruangan. Kemudian Bapak Ibu juga calon guru penggerak dapat menuliskan bantuan yang dapat diberikan di dinding ide proyek dari masing-masing. Sebagai contoh misalnya untuk CGP Mahlianur Rahman, Bapak calon guru penggerak Mahlianur Rahman, idenya mungkin ingin membuat sebuah pojok literasi. Nah, mari kita bantu beliau dengan cara menuliskan bantuan kita di post-it dan menempelkan lengkap dengan kontak person masing-masing ataupun nomor handphone kita agar Bapak Mahlianur Rahman bisa menghubungi kita untuk sama-sama kita dapat membantu mereka. Nah, ini telah saya sediakan lembar post-it warna biru, itu silakan ditulis bantuan apa yang kita dapat berikan. Mari kita berkeliling. Oke, memori. Nah, alhamdulillah waktunya sudah habis dan senang sekali saya dapat melihat Bapak Ibu pengawas dari komunitas praktisi, dari Dinas Pendidikan telah sama-sama memberikan bantuan kepada proyek teman-teman kita calon guru penggerak. Ingat, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, oke. Terima kasih. Dan seterusnya, setelah ini nanti kita akan memasuki kelas berbagi calon guru penggerak. Kali ini akan dipandu oleh pendamping hebat, yaitu Bapak Ade. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Intan.
Nirmala Sama. atas pelimpahan penugasannya. Bapak Ibu CGP yang luar biasa, setelah tadi Bapak Ibu menempelkan aksi nyata dan dilihat dan dikunjungi oleh para pejabat dan komunitas yang ada di Kabupaten Cirebon, kira-kira perasaan apa yang Ibu rasakan? Mungkin bisa Pak Ali untuk ungkapkan perasaannya? Oh, saya sangat senang sekali Pak setelah saya melihat tampilan aksi nyata dari rekan-rekan. Ternyata saya juga perlu banyak belajar dari rekan-rekan yang lain, yang jelas menjadi inspirasi buat saya betapa rekan-rekan CGP lain sangat hebat, sangat luar biasa, dan ini motivasi saya untuk terus bergerak di komunitas yang kami kembangkan di sekolah Pak. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ali, luar biasa. Nah, kemudian aksi nyata dari Pak Abdul Fatoni, kira-kira mendapatkan bantuan apa daripada undangan tadi? Ya, tadi sih saya berharap pengen mengadakan, kalau saya rencananya pengen mengadakan perombakan kurikulum Pak. Pengen mengadakan perombakan kurikulum karena di SMK itu lulusannya sangat memprihatinkan, banyak pengangguran Pak. Oleh karena itu saya pengen mengadakan kelas khusus. Jadi kalau ada siswa yang memang setelah lulus SMK tuh pengen kerja, ada siswa yang setelah lulus SMK pengen melanjutkan kuliah. Itu kurikulumnya saya pengen mengadakan perubahan gitu Pak. Nah, kalau yang pengen kerja, maka dikhususkan untuk persiapkan skillnya untuk masuk ke perusahaan. Kalau pengen melanjutkan perguruan tinggi, maka pengetahuannya yang diasah agar ketika masuk perguruan tinggi negeri bisa lulus, Pak. Nah, saya pengen menyampaikan hal ini ke Kepala KCD, Pak. Bolehkah sekolah SMK itu memiliki kurikulum double, kurikulum yang mengikuti nasional dan kurikulum yang berbasis industri, Pak. Saya mohon izin dari KCD itu dukungannya seperti itu biar bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah, Pak. Waduh, luar biasa ya dari ide-ide dari Pak Watoni untuk merubah kurikulum. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sekarang masuk kelas berbagi. Di dalam kelas berbagi ini ada dua tujuan yang akan kita hasilkan dari kelas berbagi ini. Yang pertama adalah menjelaskan bagaimana hasil pembelajaran program kepada peserta lain. Yang kedua, berbagi menjelaskan hasil pembelajaran dari calon guru penggerak lainnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama, siapakah di antara Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi baru? Saya Pak. Wah, Adi waktunya Pak Adi semuanya ingin selalu mendapatkan informasi yang baru ya. Terima kasih. Siapakah di antara Bapak Ibu yang ingin melihat calon guru penggerak berbagi? Saya Pak. Wah, ternyata Pak Bapak Adi Ibu. waktu kita sudah diingatkan oleh Bu Liza. Oh iya. Mama mepet ya waktunya. Sekali udah Oke, habis ya. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk berbagi kelas, di mana kelas kita akan dibagi dalam 5 kelas. Dalam kelas berbagi ini diadakan dalam 3 ronde, di mana tiap rondenya berdurasi 20 menit. Setelah 20 menit, Bapak Ibu bertahan di kelas tersebut atau bisa berpindah ke kelas lain. Setelah selesai di 3 kelas, silakan Bapak Ibu kembali ke aula ini. Adakah pertanyaan yang masih belum jelas dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih Bapak Ibu, pre-memory. Silakan Bapak Ibu sekarang kembali ke aula untuk acara penutupan dan foto bersama. Silakan Pak Ali dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Ade, pendamping yang hebat dan luar biasa. Rekan-rekan CGP yang hebat, tiba saatnya pada sesi terakhir. Sesi yang ditunggu-tunggu karena dari pagi kita sudah bergerak ke sana kemari melihat pameran, dan hari ini saat ini kita akan masuk pada sesi terakhir penutupan dan refleksi ya. Baik Ibu dan Bapak, setelah tadi kita dari sesi pertama sampai sesi akhir, saya ingin satu orang saja dari Ibu dan Bapak untuk refleksi pembelajaran pada lokakarya ke-7 ini. Baik, silakan Pak Abdul Fatoni ya untuk memberikan refleksi tentang lokakarya pada ke-7 ini. Mangga Pak Abdul Fatoni dari SMK 1 Jamblang. Free memory Pak, lanjut. Oke, terima kasih. Baik, ternyata sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Fatoni ini tentang refleksinya, dan tampak jelas walaupun kita dari pagi tapi wajah-wajah rekan-rekan CGP ini sangat
semangat, masih segar gitu, tetap kompak gitu ya. Maka saya berikan hanya satu kata buat CGP, yaitu hebat ya. Oleh karena itu izinkan saya memberikan tepuk hebat untuk rekan-rekan CGP dengan cara ketika saya katakan tepuk hebat, jempol, hebat. Oke, bisa diulangi Ibu dan Bapak? Bisa. Ya, oke. Tepuk hebat, jempol, Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi di bulan depan, di bulan Juni untuk mengikuti Loka Karya ke-8. Semoga sehat selalu. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Terakhir, sebelum kita keluar, generasi milenial tidak pernah lepas dengan selfie berfoto ya. Oke, silakan ke depan untuk berfoto berdasarkan kelompok. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tim pendamping dari wilayah Kota Cirebon mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di Loka kali berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Tanpa terasa ya Bapak Ibu ya, waktu malah yang tidak cukup. Betul, Bu. Yang semakin hangat. Jadi kelompok 2 sepertinya kurang puas nih karena nggak selesai simulasinya. Karena selesai ya. Udah kita lewati di mana yang bisa kita beri memorikan. Bagus sekali, luar biasa Bapak Ibu, semakin hangat. Nah, Bapak Ibu udah bayangkan ya gimana nanti serunya itu nanti di Loka Karya 7. Insya Allah, Bu.